Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan saya Kokom Komariah. Hari ini kita akan kembali membahas tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup. Tema hari ini adalah saling harga menghargai. Saling harga menghargai, saling hormat menghormati, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala perkara. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan perbedaan. Berbeda jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Berbeda suku bangsa, ada di Aceh, Batak, Papua, Jawa, Sunda. Allah menciptakan perbedaan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Perbedaan-perbedaan itu semua Allah ciptakan, kata Allah tadi, untuk saling kenal mengenal. Kenapa kita harus kenal? Kenapa kita harus tahu? Supaya apa? Kalau kita kenal, kita tahu, maka kita akan menghargai, kita akan menghormati. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kenalilah setiap orang, hargailah setiap orang. Tidak terbayang kalaulah di dunia ini Allah menciptakan sejenis perempuan semua, bakal seperti apa ya dunia ini. Atau sebaliknya Allah menciptakan laki-laki semua, akan seperti apa juga tidak terbayang ya. Tapi sengaja Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan untuk saling kenal mengenal, untuk saling mencintai, untuk saling membangun rumah tangga, untuk menciptakan keteduhan, kenyamanan di antara kita. Begitu pula Allah ciptakan ada yang kaya, Allah ciptakan ada yang miskin. Itu semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka saling melengkapi, saling tolong-menolong. Bagaimana jadinya kalau semuanya orang kaya? Orang kaya sulit untuk mencari karyawan, orang kaya sulit untuk mencari siapa yang bakal menolong saya. Begitupun kalau Allah ciptakan semua miskin, bagaimana? Orang miskin akan kesulitan untuk minta pertolongan kepada siapa. Makan hari ini saya apa? Wah, akan terjadi hal yang tentu saja kacau dunia ini. Itulah hikmahnya kenapa Allah menciptakan perbedaan satu dengan yang lainnya. Allah membedakan satu dengan yang lainnya bukan berarti Allah meninggikan derajat satu dengan yang lainnya. Tidak berarti laki-laki lebih unggul, laki-laki lebih diperhatikan oleh Allah, laki-laki lebih prioritas, tidak. Baik laki-laki maupun perempuan punya derajat yang sama, punya kewajiban beribadah yang sama, sehingga Allah membedakan mereka itu dari takwanya. Begitupun manusia yang bertebaran, beraneka macam bentuk, rupa, itu semua Allah sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah hanya ketakwaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita tidak menghargai orang lain, kalau kita tidak menghormati orang lain, maka akan terjadi percekcokan, pertentangan, ketidaknyamanan, permusuhan. Akhirnya terjadi persengketaan yang membuat tidak nyaman hidup ini, tidak nyaman keadaan kita di dunia ini.
Oleh karena itu Allah memberikan rambu-rambu, nih kamu beda, kamu itu tidak sama. Tapi ketidaksama bukan untuk perpecahan, ketidaksamaan itu sebagai rahmat. Ketidaksamaan itu sebagai rahmat, berkah yang nantinya saling melengkapi, saling menutupi. Dan contoh bagaimana harga menghargai ini diceritakan dalam sebuah riwayat. Ketika suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar, beliau ingin membeli kuda. Dilihatnya ada kuda yang menurut dia sangat cantik, dia suka sekali dengan kuda itu. Dibelilah kuda itu, ditanyakan berapa harganya. Ternyata yang menjual adalah orang Yahudi. Orang Yahudi memberikan dengan harga yang tinggi karena memang dia merasa kuda itu bagus, pantas dengan harganya. Dijual harga itu dan Ali bin Abi Thalib memberikan sesuai dengan permintaan orang Yahudi itu. Setelah terjadi agak lama, orang Yahudi berpikir, kok harganya tadi menurutku agak murah ya. Kalaupun dinaikkan pasti bakal ada yang membeli. Akhirnya dia bermaksud untuk meminta kembali kepada Ali bin Abi Thalib, tapi dia ingin dilakukan dengan jalur hukum. Dia mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tetapi ketika dilihat di tempat Amirul Mukminin ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia urung. Dia ingin membatalkan niat, mana mungkin aku dibela. Mereka bersahabat. Hampir saja dia akan pergi, tetapi dia menguatkan hati, siapa tahu Amirul Mukminin akan membela saya karena beliau adalah orang yang bijaksana. Datanglah orang Yahudi tersebut kepada Amirul Mukminin dan menceritakan, mengadukan keadaannya bahwa dia sebetulnya ingin menjual kuda itu dengan harga yang lebih tinggi daripada yang dibeli oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin kemudian mengatakan, ayo Abu Hasan duduk di depan bersebelahan dengan orang Yahudi dan menyebutkan nama orang Yahudi tersebut. Berdua duduk, kemudian disuruh menceritakan bagaimana duduk permasalahannya. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan bahwa kuda yang sudah dibeli oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikembalikan kepada orang Yahudi dan orang Yahudi mengembalikan uangnya. Dengan tidak banyak bicara, tidak banyak menentang, Sayyidina Ali akhirnya mengembalikan kudanya dan orang itu mengembalikan uangnya. Deal, tidak ada persengketaan, damai. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, wahai saudaraku, maafkan aku. Tadi aku mendudukkan kamu bersebelahan dengan orang Badui, seperti rasanya aku tidak sopan karena kedudukanmu. Kemudian Sayyidina Ali berkata, wahai Amirul Mukminin, itu adalah putusanmu, itu adalah kewenanganmu, dan aku malah malu. Kenapa engkau menyebut namaku dengan lebih tinggi, sedangkan kepada beliau, sedangkan kepada orang Badui engkau menyebutkan dengan nama. Sehingga aku merasa malu, aku merasa terlalu dihargai dengan panggilan itu. Amirul Mukminin tersenyum, inilah pantas untukmu. Sahabat Komariah Link dimanapun berada, dari cerita tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa bagaimana pemimpin-pemimpin kita zaman dulu begitu bijaksana, begitu adil, begitu menghargai orang lain, sampai padahal dia sahabatnya tapi tidak melihat sahabat, tidak melihat dia kedudukannya lebih tinggi, sama dia dudukan dengan orang Badu yang nyata-nyata bukan orang Muslim kan. Tapi itulah persamaan hak yang diterapkan oleh Amirul Mukminin. Kemudian setelah selesainya malah minta maaf, maafkan aku, kamu aku dudukan katanya. Tapi kata Sayyidina, aku malah malu, kenapa kau menyebut nama dia sementara aku tidak disebut namaku. Artinya ini saling menghargai kedua orang ini, saling meminta maaf, saling menghormati, luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan ya, bagaimana dua pemimpin saling menghargai, saling meminta maaf.
Itu adalah contoh teladan yang patut kita tiru, harus kita teladani. Jadi kepada siapapun kita hargai orang itu, kita hormati orang itu, karena setiap orang sama. Setiap orang tidak ada perbedaan. Yang membedakan satu dengan yang lainnya di hadapan Allah hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Komedi Halim dimanapun berada, mari kita senantiasa menghargai orang lain, mari kita menghormati orang lain, mari beri kedudukan yang tinggi kepada siapapun, tidak pandang bulu, tidak memilih siapapun itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.